Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi fadilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Hamidul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini begitu banyak persoalan yang muncul di permukaan yang berhubungan dengan 10 Muharram, dan saya menemukan beberapa WA dari teman-teman yang menarik, dan kemudian saya kira dengan tayangan video yang ringkas ini saya mencoba untuk menjawab satu persatu persoalan yang kemudian menjadi isu yang hangat. Pertama, saya bukan orang yang berkapabilitas bisa menjelaskan secara lengkap sempurna terhadap persoalan-persoalan ini, tetapi secara umum saya bisa menjelaskan kenapa ada perbedaan, apa alasan dibalik itu. Nanti saudara-saudara sekalian bisa mempertanyakannya kepada ustadz yang mumpuni dan memiliki kapabilitas yang lebih baik pada saya tentu saja untuk menjelaskan itu. Tetapi secara umum ini perlu saya sampaikan karena banyak kesalahpahaman yang cukup besar. Tapi sebelum itu saya juga ingin menyampaikan bahwa saya ini bukan Syiah, tapi saya adalah pencinta Ahlul Bait, yang saya tahu betul bahwa Ahlul Bait itu sesuatu yang fardu diyakini dan dicintai, dan saya tidak berada dalam satu posisi yang bisa mengklaim dan bisa menjadi rujukan dalam hal ini. Terlalu jauh hal tersebut. Dan bagi saya, bahkan menurut saya Syiah yang ada di Indonesia ini tidak ada. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ada banyak hal yang berhubungan dengan Syiah ini yang belum dipenuhi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku Syiah itu sendiri. Karena Syiah ini sederhananya adalah seorang pengikut, dan seorang pengikut tentu tidak memiliki sebuah hal yang berbeda dengan seorang yang diikutinya. Jadi ketika seseorang mengikuti seseorang, maka orang ini loncat, dia akan loncat. Orang yang belok kanan, dia akan belok kanan. Kiri. Dan ketika dia menghindar, dia akan menghindar. Maka pengikut itu tentu saja akan sama dengan yang diikutinya. Saya belum menemukan orang-orang yang mengaku Syiah Ali hari ini sebagai pengikut Imam Ali yang sejati. Tetapi bagi pencinta, oke. Dan semua kita adalah pencinta. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Ini ada yang paling populer ini. Kenalilah mereka di antara penyimpangan dari segi usul pokok dari agama Syiah. Ajaran agama Syiah sudah sebuah konotasi yang buruk ya, karena mengatakan agama Syiah ini berarti menjadikan Syiah beredar sudah pasti berada di luar Islam. Tapi kita tidak akan bawa perdebatan ke arah itu, tidak akan masuk ke wilayah yang sudah mengalami proses perdebatan yang sangat dahsyat selama 1400 tahun. Kita dipecah belah oleh proses ini. Tetapi kalau kita berpegang dengan apa yang terjadi di Oman beberapa waktu yang lalu tentang kesepakatan para ulama dari seluruh dunia, menyatakan bahwa Syiah sudah termasuk dalam mazhab yang diakui sebagai bagian dari umat muslimin. Jadi selain 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, maka Ja'fariyah atau kelompok yang diakui sebagai Syiah ini masuk dalam kelompok. Yang pertama adalah memiliki 3 kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan bersaksi bahwa Imam Ali adalah wali imam dari Allah. Atau kurang lebih dalam bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Apa yang salah dari kalimat ini? Tidak ada, cuma tidak biasa. Syahadat terhadap Imam Ali, syahadat terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, ini adalah sebuah penegasan yang bukan kewajiban, sama sekali bukan kewajiban. Dan kelompok Syiah sendiri belum saya temukan satu referensi pun yang menyatakan bahwa itu adalah kewajiban untuk bersyahadat. Tapi bersyahadat atas nama Imam Ali adalah sebuah penegasan, dan penegasan ini hanya diperuntukkan tentu saja kepada orang-orang yang merasa meyakini bahwa kewalian Ali dan Ali sebagai seorang yang memiliki kapabilitas yang
sangat besar yang tentu saja ini diproklamirkan oleh Rasulullah sendiri. Jadi bukan kewajiban, sama sekali bukan kewajiban. Kalau Anda belajar tarekat, dalam dunia tarekat yang namanya syahadat terhadap mursyid, terhadap orang yang kita jadikan guru, itu juga menjadi bagian daripada tarekat. Jadi misalnya saya memiliki tarekat dan kemudian mengajarkan tarekat itu kepada anak-anak murid saya, dan kemudian mereka meyakini hal tersebut dan mereka mengikuti, maka mereka bisa saja mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Hashim mursyidi. Saya menjadikan Hashim sebagai guru saya dan mengikuti guru saya. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh dan bukan perbedaan sama sekali dan bukan kewajiban. Jadi bukan kewajiban yang diharuskan kepada setiap Syiah untuk menyatakannya sebagai bagian daripada syahadat. Jadi syahadatain itu tetap syahadatain. Syahadatain yang dimaksud adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau ada tambahan wa asyhadu anna aliyan waliullah, jadi nanti akan jadi masalah kalau kita mengatakan wa asyhadu anna aliyan rasulullah. Ini kan waliullah, semua orang wali. Kalau Anda bertemu dengan orang dan Anda yakin dengan kewaliannya, terus Anda mengatakan asyhadu anna Hashim waliullah, tidak ada masalah. Selama Anda bersyahadat, bersaksi bahwa betul bahwa orang tersebut adalah wali. Tapi apakah Anda yakin dengan kewalian seseorang itu? Tentu tidak. Tetapi apakah Anda tidak yakin dengan kewalian Imam Ali? Nah, kalau Anda tidak yakin dengan kewalian Imam Ali, maka pantas Anda mengatakan itu salah. Tapi kita juga yakin bahwa sebagaimana Anda yakin bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, atau Sayyidina Utsman adalah orang-orang yang mempunyai wali, bisa aja. Jadi kalau Anda menjadikan itu sebagai masalah, ya Anda katakan saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Abu Bakar waliullah. Kalau Anda yakin dengan Abu Bakar waliullah, saya kira tidak akan ditantang oleh kelompok lain, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau Anda katakan wa asyhadu anna Abu Bakar rasulullah, itu yang bermasalah. Apa masalah dengan syahadat itu? Saya kira tidak ada yang masalah dengan syahadat itu. Bahkan kita bisa saja berkata begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Jokowi presiden Indonesia. Salah? Enggak salah, karena presiden. Jadi masalah kalau saya katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa Jokowi wali kota. Dulu dia wali kota, sekarang sudah jadi presiden. Dia akan marah kalau wali kotanya diangkat. Terus yang kedua, membolehkan takiyah, berdusta atau berpura-pura. Jadi saat berdebat dan berdakwah, Syiah bertakiyah menipu umat Islam dengan memberikan kesan bahwa ajaran mereka sama dengan ajaran Islam. Takiyah ini sesuatu hal yang memang menjadi selalu hantaman dari kelompok orang. Padahal pelaku takiyah hampir seluruh kita takiyah. Percaya? Kalau saya tanya kepada Bapak, saudaraku yang tercinta, apa kabar? Terus Anda menjawab, baik-baik saja. Betul nggak Anda baik-baik saja? Bisa saja Anda punya penyakit. Bahkan Anda tidak tahu penyakit apa yang ada dalam tubuh Anda. Anda belum pernah periksa, tapi Anda sudah mengatakan baik-baik saja. Bohong tidak itu? Anda tidak berbohong. Anda hanya menyampaikan baik-baik saja, atau baik maksudnya hal-hal yang tidak perlu Anda ketahui, tidak perlu Anda ketahui. Cukup kata baik-baik saja yang apa yang Anda lihat. Tapi apakah Anda tidak berdosa? Mungkin saja Anda sedang berhutang. Mungkin saja Anda sedang dikejar orang. Mungkin Anda saja melakukan kejahatan dan mengganggu tidur Anda di malam hari. Mungkin Anda lagi insomnia. Anda tidaklah baik-baik saja. Anda dalam posisi sedang bermasalah. Tapi Anda mengatakan baik-baik saja. Ini takiyah. Anda menyembunyikan sesuatu yang tidak perlu orang tahu, tetapi tidak berbohong kepada seseorang. Takiyah dan dusta adalah dua hal yang berbeda. Jelas, takiyah dan dusta itu dua hal yang berbeda. Nah, takiyah ini datang dari mana? Ya dari Al-Quranul Karim. Kita tahu bahwa sahabat Rasulullah Ammar ibn Yasir, ketika orang tuanya disiksa dan akan dibunuh oleh tuannya, dan kemudian ditanya oleh tuannya, apakah betul dia beriman kepada Muhammad SAW? Maka dia berkata,
demi Tuhan saya tidak beriman kepada dia. Saya bahkan tidak setuju dengan Muhammad dan saya tidak suka dengan orang itu. Dan ketika itu terjadi, dia aman dari siksaan dan aman dari pembunuhan yang dilakukan oleh tuannya itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, dia meneteskan air mata dan mengatakan, saya telah melakukan dosa ya Rasulullah, saya telah berbohong untuk menyelamatkan nyawa ayah, orang tua aku dan ibu, saya telah berbohong, maka saya tidak beriman kepada sesungguhnya itu. Nah, Rasulullah kemudian mendapatkan ayat ini. Kalau saya tidak salah, Ali Imran ayat 28 yang menyatakan membolehkan dia, dan Rasulullah memeluk Ammar bin Yasir dan tersenyum, tidak apa-apa. Kamu tidak melakukan sebuah kejahatan, kamu tidak melakukan suatu dosa. Allah mengizinkan seseorang karena untuk kepentingan menyelamatkan nyawanya. Jadi boleh dibuka di surah Ali Imran 28 itu. Terus yang kemudian ada satu peristiwa, meskipun ini tidak populer. Ada seorang sahabat Nabi pada saat itu, salah satu seorang yang kaya di Mekah dan ikut hijrah ke Madinah. Dan dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masih memiliki banyak harta yang tersisa di Mekah. Apakah boleh saya berangkat ke Mekah? Rasulullah katakan, silakan. Tapi itu berbahaya bagi dirimu. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Kalau kau ingin mengambil harta itu dan untuk demi kepentingan itu, ada keinginan kamu untuk membantu masyarakat muslim yang ada, maka sampaikan bahwa kau tidak berada di barisan saya, tidak berada di kelompok yang mengikuti saya. Karena kalau kau mengatakan bahwa kau adalah umat saya atau mengikuti saya, pasti kamu akan tidak aman. Bahkan harta yang kamu, bahkan nyawa yang kau miliki itu tidak aman. Apakah boleh ya Rasulullah saya berbohong seperti itu? Itu tidak berbohong, kau menyembunyikan keimanan. Jadi menyembunyikan keimanan itu boleh selama hal itu berhubungan dengan sesuatu hal yang menurut kita membahayakan atau kemudian menurut kita akan merusak sebuah hubungan dengan lain. Nah, berbeda dengan nifak. Jadi orang yang menyembunyikan keimanan itu boleh. Yang tidak boleh menyembunyikan kekafiran dengan mengatakan keimanan. Itu nifak. Beda. Kalau taqiyah, Anda menyembunyikan keimanan demi kepentingan yang lebih besar. Kalau nifak, Anda menyembunyikan kekafiran. Jadi Anda mengatakan setuju dengan seseorang, tetapi Anda tidak melakukan satu kegiatan yang sebenarnya sesuai dengan dia. Mereka dari kamu menjadi musuh dalam selimut yang disebut dengan munafik itu. Jadi kau berkafir tapi kau menunjukkan keimanan, itu tidak boleh. Tapi kalau Anda beriman menunjukkan kekafiran, ya tidak masalah. Ini perbedaan antara taqiyah lagi orang taqiyah. Terus yang kedua lagi, kalau kita pernah membaca kisah Abu Nawas Nazaruddin. Nazaruddin ini adalah murid dari salah satu imam di Ahlul Bait, diyakini salah satu namanya Nazaruddin, kalau saya nggak salah ya. Nazaruddin ini atau Abu Nawas murid dari, kalau saya tidak salah, adalah Imam Musa Al-Kadhim yang kebetulan berada di penjara. Imam Musa Al-Kadhim ini adalah imam yang ke-7 barangkali ya, dari tradisi Isna Asyariyah, 12 imam. Karena dia di penjara, kemudian Nazaruddin ditugaskan untuk mengajarkan kepada keluarga khalifah. Dan selama perjalanan hidup dia bertahun-tahun mengajarkan kepada keluarga kerajaan. Anda bisa bayangkan keluarga kerajaan ini dalam sejarah menjadi kelompok yang paling membenci Ahlul Bait pada saat itu. Dalam sejarah disebutkan namanya adalah Harun Ar-Rasyid. Dan Harun Ar-Rasyid ini yang memenjarakan anak dari Imam Ja'far As-Shadiq yang namanya Musa Al-Kadhim. Dan Musa Al-Kadhim ini punya murid yang namanya Nazaruddin. Dan Nazaruddin ini ditugaskan oleh Imam Musa Al-Kadhim untuk mengajar keluarga Harun Ar-Rasyid agama yang benar. Selama perjalanan yang panjang bertahun-tahun itu Nazaruddin bertaqiyah. Setiap ditanya apakah dia beriman atau dia menjadi murid atau kesayangan dari Imam Musa Al-Kadhim, tidak pernah menyebutkan itu. Nanti pada saat terakhir hidup dia, ketika dia sudah mengajarkan panjang,
Harun Ar-Rasyid ini bertanya kepada dia tentang anak-anaknya, dan dia menjawab, anak-anak Anda Masya Allah telah mendapatkan ilmu yang sangat bagus, dan mereka sudah sangat hebat dalam menjalankan dan menjalankan ilmu yang kita berikan, dan dia lahap semua, bahkan dia lebih cerdas dari saya, kata Nazaruddin. Harun Ar-Rasyid senang betul mendengar itu. Terus dia berkata, terus bagaimana kira-kira anak saya ini dibandingkan dengan anak cucu-cucu Ali bin Abi Thalib? Nah, pada saat itu Nazaruddin berkata dalam hati, ya Allah, ini saya sudah tidak bisa berhati di dalam urusan ini, karena mungkin juga dia dalam sebuah kadang lelah, capek, kalau bertahun-tahun mengajar. Akhirnya dia berkata, hebat, anak-anak Anda hebat betul. Ya, bagaimana dibandingkan dengan anak cucu Ali bin Abi Thalib itu? Hebat, dan mereka itu benar-benar sudah pantas disejajarkan, tidak, sudah pantas untuk mungkin menjadi pembersih terompah mereka. Belum, kata Nazaruddin, belum pantas bahkan untuk membersihkan terompahnya cucu-cucu Ali bin Abi Thalib, belum pantas. Marahlah Harun Ar-Rasyid dan membunuh Nazaruddin karena dia melepaskan takiyah tadi, karena dia sudah capek dan lelah. Terus kemudian ada lagi berlebihan terhadap imam-imam mereka, dan mereka mengatakan imam mereka mengetahui hal yang gaib. Saya dalam perjalanan hidup saya bertemu dengan banyak orang habaib yang saya sebutkan mereka adalah waliullah, bahkan majidun, kasyaf. Mereka mampu untuk membaca sesuatu, bahkan menolong, bahkan mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui sebelumnya, atau apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka saja yang berada di alam modern ini, beredar dan berada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Mereka disembunyikan oleh Allah, ada yang disembunyikan, ada yang diperlihatkan. Begitu banyak orang-orang yang dengan keajaiban mereka. Bahkan kita kenal banyak tokoh-tokoh di dalam sufi yang memiliki kapabilitas yang mengagetkan. Nah, kalau saja mereka mampu seperti itu, memiliki kapabilitas itu, Anda bisa meyakini seseorang waliullah. Saya meyakini misalnya Sayyid Umar ibn Hafiz adalah seorang waliullah. Saya yakin karena keilmuan beliau. Saya yakin misalnya dengan Habib Rizik, seorang waliullah. Maka saya punya pengalaman pribadi yang saya bisa gambarkan tentang bagaimana saya menghormati dia, dan saya yakin dalam hati saya bahwa Habib Rizik adalah seorang waliullah, dan dia orang hebat, orang besar, dan memiliki kapabilitas yang dahsyat. Loh, kenapa imam tidak? Apa yang aneh kalau kata-kata imam memiliki kemampuan yang gaib seperti itu, kalau mereka yakini seperti itu? Sedangkan saya dengan orang-orang yang kita tahu, yang bahkan kalau ditanya apakah dia waliullah, pasti akan menjawab tidak. Pasti mereka akan mendinai, pasti mereka akan menolak itu disebut sebagai seorang wali. Tapi kita yakin bahwa dia waliullah, kita datang, bahkan kita datang ke kuburan-kuburan atau ke magam-magam orang-orang baik, bahkan berdoa, membacakan tahlil, dan memohon kepada Allah menjadikan mereka wasilah. Kenapa kepada keturunan Rasulullah, para imam ini yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran, Innallaha yuridu an yuzhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Ayat tathir. Meskipun di sini ada perdebatan dalam ayat ini, sebagian mengatakan bahwa ini berhubungan dengan seluruh keluarga Rasulullah, yang berhubungan dengan Rasulullah, istri-istri dan anak-anaknya. Tapi di dalam kelompok Ahlul Bait mengatakan ini dibatasi, dan ini juga dikuatkan oleh hujah, dikuatkan dengan hadis, dan dikuatkan dengan berbagai ujaran. Tetapi kita yakin ketika Allah berkehendak, sebenarnya kehendak siapa yang jadi? Kehendak Anda atau kehendak Allah? Kalau Allah berkehendak, apakah jadi? Sudah pasti jadi, karena tidak beriman kalau tidak menyatakan bahwa kehendak Allah tidak jadi. Kalau Allah sudah yuridullah an yuzhiba, kalau Allah sudah berkeinginan untuk mensucikan, berarti sudah suci. Jadi kalau mereka suci, dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kenapa para Ahlul Bait atau para Syiah itu meyakini para imam ini suci dan mereka disebutkan dengan alaihissalam. Saya kira itu pertanyaan bisa digabungkan.
mengkafirkan seluruh sahabat Nabi SAW. Ada sekelompok orang yang seperti ini. Ada, seperti bagaimana juga kita temukan dalam Sunni al-Sunnah wal Jamaah yang melakukan kegiatan yang kurang lebih terlepas dari manhaj yang umum. Ada, tetapi umumnya yang saya temui ulama-ulama yang muktabar kelompok Syiah itu sendiri tidak ada dan mengharap. Kalau saya tidak salah, Imam Ali Khamenei yang menjadi imam di Iran yang kemudian menjadi semacam rujukan yang paling besar di kelompok Syiah ini sudah mengeluarkan fatwa mengharamkan, haram. Dan ini tidak salah karena kata Rasulullah, siapa yang mengkafirkan seseorang maka dia lagi kafir. Muhammad yaqul bahwa kafir. Siapa yang kafirkan seseorang dia kafir. Jadi siapapun yang mengkafirkan. Jadi kalau Anda mengkafirkan Syiah, hati-hati. Anda mungkin orang yang kafir. Anda mensesatkan orang, barangkali Anda yang sesat. Jadi kita tidak boleh berada dalam posisi seperti itu. Jadi saya yakin bahwa hal-hal seperti ini diungkit dan diangkat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjadikan ini menjadi alat perbedaan. Bahkan saya mendengar ini ada satu orang-orang yang begitu dahsyatnya mencapai mengeluarkan isu-isu dan macam-macam. Terus kemudian mencela dan melaknat para sahabat. Nah, ini sama saja. Siapa yang mencela, siapa yang melaknat sahabat Nabi, mereka telah melakukan satu kesalahan. Siapapun dia. Kalau dia melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, berarti dia tidak bersikap seperti Imam Ali. Berarti dia Syiah sesat. Pasti Syiah sesat. Kenapa? Imam Ali 24 tahun tidak melawan. Imam Ali selama 24 tahun membantu kepemimpinan para sahabat yang itu. 24 tahun. Jadi kalau mereka melakukan makian, melakukan penghinaan, apalagi terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini sesuatu hal yang tidak benar. Tapi kan lucu, Anda marah ketika sahabat dihina, tapi tidak marah ketika Ahlul Bait dihina. Ini juga harus diseimbangkan. Jadi kita sepakat saja bahwa siapapun yang menghina sahabat, mereka yang sesat. Siapapun yang mengkafirkan, mereka yang lebih kafir. Lebih kafir sekafir-kafirnya. Itu saja. Jadi tidak ada cerita seperti itu. Setahu saya, jumhur Ahlul Bait tidak ada yang berada dengan pandangan seperti itu. Terus kemudian merubah ayat-ayat Al-Quran. Saya punya banyak Al-Quran Syiah di situ. Jangankan ayat satu titik yang berbeda pun tidak. Jadi saya kira ini tidak ada. Kalau ada itu sudah pasti palsu. Datanglah ke sumbernya, cari Syiah Al-Quran. Jangan hanya ngomong doang gitu. Ini kebiasaan ngomong, terus kemudian tidak pernah ada bukti. Buktikan, perlihatkan. Jangan kemudian copy paste terus perlihatkan itu. Ini kesepakatan ulama. Bahkan kita juga tahu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, Sayyidina Ali, beliau adalah orang yang memimpin, menjadi rujukan dalam ketika mengumpulkan mushaf Al-Quran. Kalau Anda belajar tentang sejarah Al-Quran, Anda akan ketemukan begitu banyak perbedaan pada saat itu. Dan siapa yang menyatukan ini? Imam Ali. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini pada saat itu yang lebih pantas dan lebih agung dibandingkan Imam Ali. Ana Madinatul Ilm wa Ali babu. Rasulullah sudah mengklaim itu dan menyatakan saya ini kota ilmu dan Ali adalah babuah. Kalau Anda pelajari tentang tahfidz Quran, Anda akan temukan begitu banyak mushaf pada saat itu. Dan banyaknya mushaf itu perbedaannya. Misalnya yang paling populer mushafnya saudara sahabat Rasulullah yang agung juga namanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini punya mushaf. Tapi mushafnya dua. Al-Fatihah tidak dimasukkan dalam Al-Quran karena menurutnya Al-Fatihah itu adalah kitab tersendiri. Dia sejajar dengan Al-Quran, berdiri sendiri. Bayangkan, Al-Fatihah tidak dimasukkan oleh Abdullah Mas'ud. Terus kemudian ayat Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas tidak dimasukkan oleh Abdullah Mas'ud. Jadi itu menurut dia adalah doa yang diajarkan kepada Rasulullah dan itu ayat khusus sebagai doa. Nah, kalau Anda tidak marah, tidak. Orang kan tahu bahwa Abdullah Mas'ud adalah orang sahabat yang baik, sahabat yang Masya Allah, memiliki kapabilitas yang dahsyat, dan dia adalah orang kedua setelah Imam Ali memiliki kapabilitas itu. Meskipun seringkali dikonflikkan, tetapi yang jelas bahwa setelah Imam Ali yang memiliki pemahaman Al-Quran,
ya tapi Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu ternyata memiliki Quran yang berbeda. Sama semuanya kecuali Al-Fatihah dengan surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tidak ada mushaf itu. Saya banyak sekali buku yang berbicara tentang hal tersebut dan mencari tahu apa betul bahwa ada Qurannya Syiah. Tapi kalau ada Qurannya Syiah, saya berani bayar 10 juta. Bawa ke saya berani bayar Anda kontan, insya Allah 10 juta rupiah. Asal jangan Anda cetak sendiri. Kalau cetak sendiri semua juga bisa, ya. Tapi saya berani bayar 10 juta kecilan, mungkin Anda tidak tertarik. 100 juta datang ke tempat saya, nanti saya akan kasihkan alamat. Itu tanya Hashim Arsal Al-Habsyi di mana tinggal. Kalau ketemu dengan Al-Qur'annya Syiah yang berbeda, saya berani bayar Anda 100 juta rupiah. Silahkan. Tapi jangan kitabnya orang dikarang-karang gitu ya. Bisa jadi karena nyetak 100 juta lumayan juga itu. Karena bisa Anda mencetak Quran dengan uang 100 juta. Meyakini para imam mereka terbebas dari dosa. Saya kira ini juga sesuatu hal yang tidak aneh. Maksum ini karena tadi kita sudah katakan, innallaha yuridu an yusiba ankum rijsa. Bahkan kalau kita lihat penafsiran Sunni ini menyatakan bahwa ini berhubungan dengan seluruh keluarga Nabi. Bayangkan. Tapi kalau ada pernyataan seperti ini, berarti penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dikatakan bahwa Allah tidak mampu mensucikan mereka. Karena mereka suci, ya suci karena Allah yang menyebutkan itu. Cuma perbedaannya antara Sunni dan Syiah ini atau Ahlul Bait itu pada siapa orang-orang yang disebutkan itu. Siapa yang suci itu? Tapi kalau mereka mensucikan ya, dan kemudian kita tahu bahwa di literatur awal Sunni pun mengatakan seperti Fatimah Zahra alaihissalam. Mereka juga menyebutkan seperti itu dari setiap kalimat yang dimunculkan di Bukhari dan Muslim pada waktu itu, dan itu memang ada berbagai perbedaan. Makanya saya lagi mencari kitab tua yang asli dari Bukhari Muslim yang bukan dicetak pada setelah tahun 70-an atau 80-an, tapi yang masih dicetak di antara tahun 60-an. Kita masih temukan bahwa frase alaihissalam itu bukan sesuatu hal yang aneh. Terus kemudian ini yang paling berat nih, tuduhan menghalalkan zina dengan istilah nikah mut'ah. Nikah kontrak, yaitu datang seorang wanita laki-laki lalu membayar mahar seharga sekian untuk melegalkan hubungan seks selama sekian jam, sekian hari, sekian waktu. Ini mut'ah ini dasarnya adalah An-Nisa 24. Bagi Sunni dinyatakan bahwa ayat ini sudah dimaksudkan dengan An-Nisa, ayat An-Nisa yang sebelumnya. Tetapi tidak ada satu patokan sejarah yang dinyatakan oleh Syiah yang menyatakan bahwa itu berbeda antara pandangan bersih dan suci yang disebutkan di ayat sebelumnya dengan ayat mut'ah di An-Nisa 24. Rasulullah tidak dalam sejarah atau tidak pernah dalam satu sejarah untuk membatalkan atau menghilangkan mut'ah ini. Nanti pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian beliau menyatakan bahwa dia mengharamkan dua mut'ah yang pertama pernikahan mut'ah dan mut'ah yang kedua adalah haji mut'ah. Tapi landasannya jelas. Terlalu banyak hal yang berhubungan dengan ini. Saya punya kitab baik yang menentang maupun yang menyetujui itu banyak. Tapi dasarnya bahwa nikah mut'ah yang membedakannya dengan daim hanyalah dalam penetapan waktu. Dan kemudian nikah mut'ah ini adalah hak prerogatif perempuan. Perempuanlah yang punya hak, karena perempuan ini yang mengutarakan ijab kabulnya dilakukan oleh laki-laki. Ini prinsip dasar mut'ah. Sama persyaratannya yang lain, sama dengan persyaratannya. Artinya secara persyaratan umum itu sama, tetapi hak bagi seorang perempuan. Mut'ah ini adalah pengagungan terhadap perempuan, di mana perempuan, terutama mereka yang janda, yang sudah mengalami trauma dalam hubungan suami istri dengan seorang laki-laki dalam sebuah pernikahan daim yang persyaratannya sangat tinggi dan hak-hak dan kewajibannya ditetapkan, maka dia boleh memilih untuk mencoba atau
suatu pernikahan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dirinya untuk tidak melakukan sebuah perzinahan, untuk memilih dan kemudian menetapkan, baik menetapkan waktunya maupun menetapkan mahar. Jadi mut'ah ini jangan lihat dalam perspektifnya laki-laki, lihat dari perspektif yang perempuan yang punya hak terhadap hal tersebut. Bahwa perempuan ini punya hak sebagaimana memiliki laki-laki. Nah, di mut'ah ini hak perempuan itu diutamakan. Tapi ini tentu saja membutuhkan penjelasan yang panjang. Tapi kalau Anda tertarik untuk membahas ini, Anda boleh buka referensi, dan terutama saya anjurkan Anda untuk membaca hak-hak wanita dalam Islam yang dibikin oleh seorang Syiah yang menurut saya sangat sunni, yaitu Murtada Mutahari. Murtada Mutahari menuliskan tentang hak-hak wanita dalam Islam. Itu membahas tentang sebab mut'ah yang sangat bagus. Cuma sayangnya buku itu ketika saya periksa lagi dan cari yang barunya sudah saya tidak temukan. Tapi banyak penjelasan tentang itu. Buka mata Anda, buka perdebatan boleh, tapi tolong menyesatkan apalagi mengkafirkan adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya dan akan kembali kepada Anda. Terus yang terakhir, saya kira itu saja. Yang terakhir ini saya perlu menjelaskan juga bahwa kalaupun Anda tidak percaya mut'ah, ya minimal Anda jangan berzina, itu aja. Jadi kalau tidak yakin dengan mut'ah, menurut saya ya jangan berzina. Jangan sampai Anda berzina tetapi tidak percaya dengan mut'ah. Karena saya mengutip satu pernyataan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalau saja mut'ah ini difahami dan dikenal, maka sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat zalim bagi orang yang melakukan zina. Karena persyaratan utama dalam sebuah hubungan yang suci adalah permohonan kepada Allah dengan persyaratan, karena berhubungan dengan seorang wanita atau berhubungan dengan seorang laki-laki adalah sesuatu hal yang suci, dan suatu hal yang suci yang menjadi bagian daripada berkah dan rahmat Allah dan hadiah Allah tentang surga. Jadi kenikmatan dalam berhubungan itu adalah bagian daripada janji Allah terhadap surga. Ya, kalau Anda tidak percaya dengan mut'ah, silakan. Yang penting Anda jangan berzina. Tapi kalau Anda tiba-tiba mengatakan saya boleh berzina daripada mut'ah, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mengamankan Anda. Karena saya menemukan banyak teman-teman saya ketika berbicara tentang mut'ah, langsung mereka katakan itu sesat, tidak benar. Tapi zinanya jalan terus. Atau ada orang yang mengatakan saya nikah siri dengan niat menyembunyikan perceraian berikutnya. Bayangkan, dia nikah dalam hatinya sudah ada niat untuk bercerai. Ini lagi kembali bab takiyah lagi kita ketemu. Dia melarang takiyah, tapi dia memperbolehkan menyembunyikan rahasia dalam dirinya dan menipu perempuan dengan membayangkan bahwa itu, atau mau mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada sebuah solusi. Ada waktu yang ditetapkan dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan waktu itu dan kebebasan untuk menentukan mahar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini, cukup panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saya, menolong saudara-saudaraku, dan menetapkan dan istiqamah dalam keyakinan kita. Insyaallah semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb.